Hai kawan puan, balik lagi di konten Kuas, kupas tuntas makeup dan skincare. Di sini kita akan ngomongin semua hal tentang skincare, makeup dan apapun tentang beauty. Sebelumnya kenalin dulu, nama aku Din. Nama aku Citra. Dan hari ini kita akan ngomongin tentang kenapa sih kosmetik halal itu penting untuk perempuan muslimah. Betul. Jadi kenapa tuh? Sebelumnya kalau Kak Citra sendiri nih pengetahuan tentang kosmetik yang halal tuh sampai sejauh apa? Biasanya sih paling cari di logo sih, biasanya di kemasannya kayak gitu kan. Tapi kalau misalkan apa sih indikator sebuah kosmetik atau skincare atau makeup itu halal kayak gimana? Itu nanti akan kita bahas lebih lanjut. Yes. Oke, siap. Oke, jadi apa aja sih tanda-tanda kalau sebuah kosmetik itu tuh halal? Yang pertama itu yang harus diperhatikan adalah ada logo halal ya. Oke. Jadi nggak cuma makanan doang nih Kak, tapi juga di kosmetik itu ada logo halalnya. Dan kenapa? Karena logo halal ini menandakan kalau produk kosmetik itu udah diperiksa sama LP POM MUI. Jadi bisa dipastikan dia udah terbebas dari kandungan dan bahan-bahan yang nggak halal. Gitu. Lalu yang kedua, ini juga yang harus diperhatikan nih adalah bukan lain bukan tidak adalah bahan utamanya. Tentu saja ya. Penting banget ini. Jadi walaupun memang istilahnya kosmetik itu nggak kita konsumsi ya. Tidak dimakan langsung gitu ya. Tidak dimakan langsung, tapi dia menempel ke kulit. Dan itu bisa diserap sama kulit. Betul. Jadi kita harus memastikan bahan yang ada dalam kosmetik ini itu bukan dari istilahnya dari yang bahan-bahan yang tidak halal gitu. Jadi untuk memastikannya itu jangan lupa kita harus ngecek komposisinya dulu nih kawan. Terus secara umum juga komposisi kosmetik itu bisa dari tumbuhan, bisa dari hewan gitu. Dan yang bisa dibilang halal itu dengan catatan dia ini nggak boleh tercampur dengan enzim hewan. Jadi kalau tidak halal itu yang justru tercampur dengan enzim hewan. Betul gitu ya? Banget. Jadi perlu digarisbawahi ya. Jadi kalau misalnya dari hewan sudah pasti tidak halal. Dan sebenarnya banyak juga produsen kosmetik yang masih menggunakan istilah tersembunyi nih gitu ya untuk menuliskan bahan-bahan kosmetik yang mereka masukkan di kemasan produk gitu ya. Jadi kita harus jeli ya sebagai konsumen gitu. Lihat dulu nih si label ingredients-nya apa kan, karena sebenarnya kalau ada protein itu biasanya digunakan untuk menggantikan plasenta gitu kan. Betul. Dan kemudian juga penting juga memastikan kosmetik yang kita pakai atau akan kita beli itu telah memiliki sertifikat yang legal. Jadi jangan tertipu nih sama kosmetik yang harganya murah. Apalagi sekarang makin banyak kan. Betul. Kadang tuh harus agak curiga dalam tanda kutip gitu ya. Maksudnya kayak kita harus pinter-pinter lah sebagai konsumen gitu. Diperiksa dulu, kita riset. Jangan hanya karena harganya jauh di bawah yang lain gitu. Jadi kayak udahlah ambil aja gitu. Betul. Kemudian nih kawan puan, selain tadi juga udah disebutkan harus ngecek BPOM-nya, kawan puan juga jangan lupa untuk perhatiin nama dan juga alamat dari produsennya. Jadi untuk memudahkan akses bagi kita sebagai konsumen dalam memperoleh informasi dari produknya ini, biasanya produsen pasti mencantumkan nama brand mereka gitu ya dan alamat di kemasannya gitu. Jadi sejumlah bahan kosmetik yang sebaiknya dihindari sama kawan puan nih, karena mereka ini dinyatakan non halal sama LP POM MUI. Di antaranya adalah sodium heparin dan juga plasenta. Nah, sodium heparin ini apa sih? Dia ini kandungan yang berasal dari babi. Ya, karena kita tahu perempuan muslim itu nggak bisa ketemu sama kandungan babi, karena itu termasuk non halal. Betul. Sedangkan plasenta ini merupakan kandungan yang berasal dari manusia, kambing dan juga sapi. Oke, itu tadi beberapa tips memilih skincare yang halal buat kawan puan yang muslimah. Kalau misalnya kawan puan selama ini mungkin belum tahu nih, tadi ya berarti sekarang udah kita kasih tahu informasinya apa aja yang harus diperhatiin gitu. Tapi mungkin ada juga kawan puan yang mungkin bukan menjadi concern. Nah, kita mau tahu nih pendapat kawan puan sebetulnya buat kamu yang terutama yang perempuan muslimah ya, sepenting apa sih pemilihan kosmetik yang halal. Dan segitu dulu Kuas episode kali ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen di bawah semua konten beauty yang ingin kamu lihat di Kuas. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Dadah!